Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Fitra Family. Sekarang kita mau membacakan serial 10 sahabat yang dijamin Allah masuk surga. Selamat mendengarkan. Jangan lupa subscribe dan like, komen, biar kita lebih semangat lagi untuk membuat videonya. Selamat mendengarkan teman-teman. Abu Ubaidah bin Jarrah. Kepercayaan umat. Abu Ubaidah termasuk as-sabiquna awalun, golongan pertama yang masuk Islam. Dia termasuk yang memeluk Islam melalui perantara dakwah Abu Bakar Asy-Siddiq. Rasulullah Muhammad SAW menyatakan dalam sebuah hadis, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Az-Zubair di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Rawahu Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mempercayainya. Beliau pernah mengatakan, bagi suatu kaum ada seseorang yang paling mereka percayai, dan bagi kaum ini adalah Abdullah bin Al-Jarrah. Dia orang yang sangat ramah kepada semua orang, wajahnya selalu berseri, akhlaknya baik dan sangat pemalu. Namun saat berada di medan perang untuk membela kaum muslim, tak pernah ada rasa takut di dalam hatinya. Yang dia khawatirkan dalam setiap peperangan adalah Rasulullah SAW terluka, maka setiap gerak matanya selalu mengikuti gerakan Rasulullah SAW. Abu Ubaidah pernah ikut hijrah ke Habasyah, tapi dia kembali pulang ke Makkah. Dia ikuti semua perang yang diikuti oleh umat Islam dari saat bersama Rasulullah SAW sampai masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Saat perang Uhud, Rasulullah SAW terluka. Pipi beliau terkena pecahan besi karena serangan musuh. Abu Ubaidah secepat kilat mendekati beliau. Dengan giginya dia mencabut 2 besi yang menempel di pipi Rasulullah agar Rasulullah tidak terlalu kesakitan. 2 besi tercabut bersamaan dengan tercabut pula 2 gigi depan Abu Ubaidah. Maka banyak orang yang mengenalinya karena giginya yang ompong. Suatu hari ada utusan dari Najran menghadapi Rasulullah SAW. Mereka minta dikirim utusan untuk mengajarkan tentang agama Islam dan menjadi hakim yang adil untuk mereka. Rasulullah SAW berjanji akan mengirimkan orang yang terpercaya. Para sahabat sangat berharap merekalah yang diutus, namun ternyata Rasulullah SAW memilih Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah ikut berperang melawan Romawi. Perang itu dipimpin oleh seorang panglima besar bernama Khalid bin Walid. Di saat istirahat, seorang utusan Khalifah Umar bin Khattab datang. Utusan itu menyampaikan sebuah surat yang sangat mengagetkan. Abu Ubaidah diangkat menjadi panglima perang menggantikan Khalid bin Walid. Abu Ubaidah menunggu perang usai. Dia tidak mau mengganggu konsentrasi dan semangat kaum muslimin yang sedang menghadapi perang yang berat. Begitu usai berperang, Abu Ubaidah baru menemui Khalid bin Walid dan menunjukkan surat dari Khalifah. Baik Khalid dan Abu Ubaidah patuh dan taat pada perintah Khalifah.
Abu Ubaidah pernah menjadi gubernur di negeri Syam, sebuah negara makmur yang telah menjadi wilayah Muslim. Dia memimpin rakyatnya dengan baik, meskipun memiliki jabatan tinggi. Abu Ubaidah bukanlah orang kaya. Setiap kali memiliki sedikit harta, dia selalu membagikannya pada rakyat yang membutuhkan. Saat Khalifah Umar bin Khattab mengunjungi rumahnya di Syam, beliau menangis karena Khalifah melihat Abu Ubaidah hanya memiliki sepotong kain lusuh dan sebuah piring besar serta senjata untuk perang. Suatu ketika Umar bin Khattab mengirimkan uang sebesar 4.000 dinar untuk Abu Ubaidah, namun uang itu langsung dibagi-bagikannya kepada masyarakat. Suatu waktu terjadilah wabah penyakit mematikan di daerah Amwas, Yordania. Abu Ubaidah bersama para pasukannya sedang bertugas di daerah tersebut. Umar bin Khattab merasa sangat khawatir. Beliau mengirimkan surat kepadanya, "Kembalilah ke Madinah, aku membutuhkanmu di sini." Abu Ubaidah memahami maksud Khalifah Umar yang tak ingin Abu Ubaidah terkena penyakit. Namun Abu Ubaidah menolak. Baru kali ini dia menolak perintah. "Aku tidak ingin meninggalkan pasukanku di sini. Aku minta izin darimu untuk tetap tinggal." Begitulah salah satu bunyi surat balasan Abu Ubaidah kepada Umar bin Khattab. Umar menangis saat membaca surat itu. Para sahabat lain bertanya, "Apakah Abu Ubaidah meninggal dunia?" "Tidak, tapi kematian sudah sangat dekat," jawab Amirul Mukminin kala itu. Kemudian Amirul Mukminin memerintahkan Abu Ubaidah dan pasukannya untuk pergi ke daerah lain. Abu Ubaidah pun menaati, tapi terlambat. Abu Ubaidah telah terjangkit penyakit itu. Pada usia 58 tahun, Abu Ubaidah al-Jarrah meninggal dunia dan dikuburkan di daerah Syam. Beliau menyerahkan kepemimpinannya kepada Mu'adz bin Jabal. Demikian kisah Abu Ubaidah bin Jarrah, salah satu sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Penerbit Ziyad Visi Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.